Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Selasa 17 Agustus 2021 dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap, gerak. Siap, gerak. Tengah lengan, cang kanan. Cang kanan, Gerak. Siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, barisan satu, siap. Lapor, barisan 2, siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara peringatan HUT RI ke-76 Selasa 17 Agustus 2021. Siap, mulai. Gerak, silakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Siap, gerak, turunkan. Terus. Jalan di cepat. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Jalan kanan. Gerak. Buka formasi.
Bendera, siap. Ke mana? Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tutup formasi. Mulai. Masing-masing maju. Dua kali belok kanan. Jalan di depan. Jalan. Kanan kiri. Jalan. Langkah tegal maju. Jalan. Masing-masing manjat. Dua kali belok kanan. Jalan. Henti. Gerak.
Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lapor. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap dibacakan. Bacakan. Siap dibacakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Sekarang genap usia kemerdekaan kita 76 tahun. Bukan usia yang muda. 76 tahun. Kalau kita banding dengan ukuran manusia, itu sudah masuk usia tua. Usia tua berarti matang. Maturitinya sangat kuat. Baik dari segi cara berpikir, tentu mulai rentan dari segi fisik kalau itu manusia. Tapi kalau ini negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, bertambah lama suatu bangsa, mestinya bertambah matang rakyat dan pemerintahan dalam melaksanakan tugas. Bangsa Indonesia sangat besar, diukur dari jumlah penduduk mendekati 275 juta jiwa dan tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai suku, etnis dan bahasa, tapi disatukan dalam satu wadah Republik Indonesia. Pancasila adalah nomor satu bangsa. Oleh karena itu, memperingati 17 Agustus ini setiap tahun bukan sekedar peringatan seremonial, tapi kita merujuk kembali kepada awal-awal begitu susahnya memerdekakan negara ini yang kita dijajah oleh Belanda 390 tahun dan oleh Jepang 3,5 tahun. Bukan waktu yang pendek penjajahan itu. Pola pikir kita, cara pandang kita dipengaruhi oleh para penjajah. Tapi sejak tahun 45, tepatnya 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Merdeka bebas berpikir, bebas menentukan sikap bentuk negara kita ini. Dan pada saat itu dibentuklah negara Kesatuan Republik Indonesia. Acuannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Payung dari segala hukum itu adalah Pancasila. Kalau begitu, tidak ada tempat sebenarnya bagi setiap orang yang berbeda dalam melihat ideologi negara. Hidup di negara ini. Kemarin hari Minggu, negara Asia Tengah, Afghanistan, juga melakukan perubahan dengan peperangan saudara. Begitu hancurnya negara ini. Sebelumnya di zaman modern ini dijajah oleh Rusia, berikut intervensi oleh Amerika, dibuat boneka pemerintahan, tetapi rakyatnya tidak mendukung. Hanya dalam hitungan minggu dikembalikan mandat itu pada rakyat melalui satu organisasi. Kita tidak ingin seperti itu. Indonesia harus menjadi negara kuat, negara solid dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan yang maju berkembang dengan pesat. Sekarang umur kita 76 tahun. Amerika itu lebih dari 300 tahun. Malaysia memang di bawah kita, dan diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Singapura diberikan kemerdekaan oleh Inggris, tapi Indonesia tidak. Indonesia berjuang dengan kekuatan sendiri, dengan para tokoh, para ulama yang sangat kuat untuk mengusir para penjajah. Inilah yang harus diturunkan kepada generasi muda.
Siapa generasi muda itu adalah anak-anak kami, santriwan dan santriwati. Yang kita gembleng di sini bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi sikap mental, karakter, dan pemahaman yang kuat di bidang agama. Kita tidak bisa mendikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Dia selalu melakukan kolaborasi dan interaksi, saling isi mengisi satu sama lain. Payung ilmu itu tetap satu, berpikir secara indukto, verifikatif, dan mengambil kesimpulan dari apa yang kita lakukan itu. Kalau begitu, pilihannya adalah ilmu tonggak untuk menghidupkan negara ini. Banyak sejarah membuktikan para santri dan santriwati. Korea Selatan duluan kita merdeka. Korea Selatan itu tahun 65 baru mulai menggerakkan pembangunan dengan Presiden Pak Chung Hee. Karena bekas negara jajahan juga. Pak Chung Hee seorang tentara veteran yang sangat kuat. Apa yang perlu diutamakan katanya? Saya ingin satu komando. Saya ingin disiplin yang tinggi dan kuat. Saya ingin kerja keras yang luar biasa. Tidak lama bagi Korea Selatan. Hitungan tahun, sekitar 23 tahun bergerak dan berkembang luar biasa sebagai negara maju. Coba anak-anak sekalian yang lihat sekarang, tahun 2021 Korea termasuk negara berpendapatan tinggi dengan teknologi ilmu pengetahuan yang sangat maju, pendidikan yang sangat hebat. Singapura, ini anak kelas 3 yang kemarin sudah Ustaz ya, pernah berjalan ke Singapura, melihat Singapura. Kita tidak mungkin bisa dibanding ke Singapura, dibanding di atas kita. Tapi kita melihat bagaimana pola pendidikan di Singapura itu. Kalau pandemi nanti sudah berakhir dan sudah aman, mungkin SMP SMA juga mempersiapkan, memprogramkan untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke negara maju itu. Coba lihat negara kecil dengan penduduk 5,5 juta. Dari segi pendapatan hasil bumi pun dikatakan tidak ada. Tapi dia mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dia maju luar biasa. Lembaga pendidikan adalah tempat untuk memacu perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi itu. Itu berada di tangan dan di pundak para santri dan semua kita. Sekarang para santri kita ini berumur kalau SMA antara 14, 15, 18 tahun. Kalau SMP umur 12, 13, 14, mungkin ada yang 15 tahun. Rata-rata seperti itu. 10 tahun lagi kalau SMA sudah berumur sekitar 27 tahun. SMP sudah berumur sekitar 22-23 tahun. Berarti sudah sarjana. Sekarang tahun 2001. Ada 10 tahun lagi tahun 2035. Ini kalau kita Pak Zul sudah menula itu. Tapi Ustaz Devi dengan kawan ya Irwan dengan kawan ini sedang hebat-hebatnya ini. Dengan Ustaz Monika. Apakah kondisi kita tidak berubah? Harus berubah. Ananda sudah sarjana, masuk dunia kerja. Mengatur diri sendiri, menempa diri sendiri, hidup dengan tangan sendiri. Ingat anak-anak sekalian, bertambah maju ilmu pengetahuan teknologi, kompetitif itu kalau bisa kita katakan kompetitif dalam artian antar pekerjaan. Itu bertambah tinggi. Tetapi itu dapat dikalahkan dengan kemampuan yang hebat. Kemampuan yang hebatlah menentukan keberhasilan itu.
Di mana posisi kita? Mendapatkan potensi kemampuan yang hebat yang ada dalam diri kita itu. Masing-masing anak sekalian itu mempunyai kecerdasan yang luar biasa, mempunyai karakter yang luar biasa, mempunyai sifat kebiasaan yang luar biasa. Tinggal sekarang mengolah kemampuan itu, mengolah sifat kebiasaan itu, menjadikan karakter itu pendukung keberhasilan. Saya yakin santriwan dan santriwati Profesor Hamka bisa begitu. Yakin sekali saya. Potensi-potensi itu luar biasa. Ananda harus melihat di tahun 2021 ini hasil ujian sekolah sekota Padang. SMP Hamka itu ranking 2 di Kota Padang. SMA sebentar lagi akan menanjak. Di swasta, baik SMP Madia, SMP Murni, Haverius, yang itu hebat-hebat dulu, Don Bosco, itu di bawah kita sekarang. Kita nomor 1 sekolah swasta di Kota Padang ini. Dan bergabung dengan sekolah negeri, kita nomor 2. Kita hanya di bawah SMP 1 Padang. Ini sangat berat beban yang dipikul oleh para guru dan pimpinan sekolah ini. Tetapi juga tanggung jawab kita bersama dari anak-anak sekalian. Di tahun 2022 nanti. Ini yang kelas 3 sekarang. Mana kelas 3? Nah, kelas 3 itu. Itu di kelas 3 itu nanti di tahun 2022 jangan kalah dengan kakaknya yang sudah lulus kemarin. Siap enggak? Harus itu. Target kita kalau tidak ranking 1 negeri dan swasta minimal sama dengan tahun 2021. Dan SMA naik melalui ujian SPPMB nanti. Bisa kita lakukan, bisa, kenapa tidak? Guru-guru kita mempunyai potensi hebat-hebat. Sekarang sudah mulai, ya 3 minggu terakhir Pak Zul, membuat pemetaan lengkap tentang apa yang dibutuhkan dan apa yang akan diuji di tahun 2022. Dan sebentar lagi akan dilakukan AN, Asesmen Nasional. Nah, ini anak-anak kami ini. AN itu untuk kelas 2 SMA, kelas 2 SMP, ya Ustaz ya? Mana kelas 2 SMA? Kelas 11. Nah ini, tidak banyak datang. Yang perempuannya mana? Yang santriwatinya? Kelas 2. Ini mempersiapkan diri ini. Akan dilakukan asesmen nasional menentukan peringkat sekolah. Dan ada 3 bidang yang akan dikembangkan di uji nanti. Ya, literasi, membaca, literasi, numerik angka-angka, dan survei karakter. SMP juga kelas 2. Kelas 8, mana SMP kelas 8? Nah ini harus siap ini. Untuk mengikuti asesmen nasional. Saya yakin di bawah komando Ustaz Debi, SMA di bawah komando Ustazah Monika. InsyaAllah peringkat kita diperhitungkan oleh orang. Kita berharap di Sumatera Barat nanti SMP nasional itu kita harus 5 besar. Kalau bisa SMP 5 besar, SMA 5 besar, itu luar biasa ya. Apalagi naik SMP bisa ranking 2 atau ranking 1 SMP nasionalnya, itu luar biasa ya. Maka sekarang kita mempersiapkan untuk itu. Tidak mungkin sesuatu itu dapat diraih kalau tidak ada persiapan, tidak ada kemauan dan kerja keras. Makan saja anak-anak sekalian itu disuap dulu berusaha, apalagi hasil prestasi. Kerja keras menentukan keberhasilan itu. InsyaAllah tentu kita berharap pada semua dan kita mohon pada Allah Yang Maha Kuasa dan diberikan petunjuk dan arahan. Saudara sekalian,
Saya tidak terlalu panjang memberikan semacam arahan dan sebagainya. Tapi yang penting bagi kita, Hamka ini harus maju, Hamka harus hebat dan berkembang sesuai dengan harapan kita, visi, misi dan tujuan. Pembacaan doa. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh, tengahkan tangan, bersembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya, hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dan diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya kemerdekaan negeri ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan kedudukan mereka di sisimu. Ya Allah, kami terus berharap limpah rahmat-Mu, kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-Mu. Lapor, upacara peringatan HUT RI ke-76 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bagi tempat beribadah. Beri ke tempat. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat!
Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.